Halo Baraya Priangan, kumaha Daramang? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan dilindungi dari segala macam mara bahaya ya. Amin. Seperti kita ketahui, saat ini Indonesia tengah berkabung. Bencana gempa bumi dengan kekuatan 5,6 magnitudo telah mengguncang Cianjur, Jawa Barat pada Senin 21 November 2022 kemarin. Kekuatan gempa yang cukup besar itu juga ikut dirasakan oleh sebagian besar wilayah yang ada di Jabodetabek. Bahkan, saking besarnya getaran, di Cianjur yang menjadi titik pusat gempa, terjadi banyak kerusakan dari mulai bangunan sampai menelan ratusan korban jiwa. Perlu lintas disiplin ya, dengan tim pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi yang memiliki daya analitik dan data yang lengkap untuk bidang itu. Kajian-kajian tentang patahan yang ada di Jawa Barat ya, ada patahan Cimandiri. Jadi pada lereng-lereng yang sudah rapuh, retak-retak karena diguncang gempa, ini apabila hujan turun, dikhawatirkan yang terguncang gempa ini dapat tersapu oleh air hujan dan dapat memberikan dampak ikutan berupa longsor ataupun banjir bandang. Lantas, tahukah Baraya seperti apa sesar Cimandiri itu? Juga ada berapa sesar sih di Jawa Barat yang berpotensi mengakibatkan gempa? Sebelum lebih jauh, mari kita terlebih dahulu mengupas soal sesar ya. Sesar atau patahan adalah sebuah bidang rekahan yang sering disertai dengan adanya pergeseran relatif antara satu blok dengan blok batuan lainnya. Tak jarang, pergerakan sesar tersebut seringkali menyebabkan adanya lepasan energi yang cukup besar dan menjadi penyebab utama terjadinya gempa yang disebut sebagai gempa tektonik. Indonesia sendiri merupakan negara yang diapit oleh dua buah samudra dan dilewati tiga lempeng tektonik, yakni lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Berdasarkan jurnal di laman esdm.go.id, pergerakan dari lempengan-lempengan itu berbeda-beda. Misalnya, pada lempeng Pasifik yang cenderung ke arah barat, gerakan lempeng ini berbeda dengan gerakan Indo-Australia yang bergerak menyusup mengikuti lempengan Eurasia. Dengan kondisi itu, Baraya tak jarang pergerakan lempeng benua dan lempeng samudra saling mengunci dan menyebabkan adanya pengumpulan energi yang berlangsung terus-menerus. Sampai pada satu waktu, ketika batuan lempeng tektonik tersebut tidak lagi kuat menahan energi, maka akan terjadi pelepasan energi secara mendadak yang mana tadi sudah kita bahas, dan akan menyebabkan gempa bumi. Selain diapit oleh dua buah samudra dan dilewati tiga lempeng tektonik, Indonesia juga dilewati oleh jalur cincin api Pasifik. Maka dari itu, Indonesia menjadi salah satu negara rawan gempa bumi. Bahkan sebuah laman asing yang memuat banyak konten geografi, worldatlas.com, menyebut kalau Indonesia berada di posisi kedua sebagai negara rawan gempa setelah Jepang. Sekarang kita kembali ke sesar Cimandiri. Sesar Cimandiri merupakan sebuah patahan geser aktif yang ada di Jawa Barat. Sesar ini memiliki panjang sampai 100 km dan melewati tiga wilayah, yakni Sukabumi, Cianjur, dan Sumedang. Berdasarkan jurnal dari Universitas Padjadjaran, sesar Cimandiri ini merupakan sesar tua yang terbentuk selama berlangsungnya orogenesa tahap 2, yaitu pada waktu akhir Eosen Tengah. Batuan sedimen formasi Ciletu berumur Eosen Tengah yang terbentuk di dalam cekungan depan busur sudah terangkat ke permukaan. Sesar ini terus aktif hingga menyebabkan terbentuknya tinggian purba atau paleohike antara lembah Ciletuh dan lembah Cimandiri. Nah, pada akhir tersier Baraya, tektonik kompresi kembali terjadi, menyebabkan sesar Cimandiri teraktifkan kembali sebagai sesar naik untuk yang ketiga kalinya. Peristiwa ini disimpulkan sebagai orogenesa ketiga di Pulau Jawa. Salah satu struktur sesar regional yang terbentuk pada saat itu adalah sesar Baribis.
Setelah tektonik kompresi berkurang, terjadi kesetimbangan yang menyebabkan terbentuknya sesar normal pada jalur lipatan Anjakan Cimandiri. Oleh karena itu, Baraya, sesar Cimandiri ini terdiri atas dua sesar regional. Yang pertama, sebagai sesar naik. Hal itu dapat dicirikan oleh deformasi lipatan batuannya yang umumnya tegak. Sedangkan yang kedua, sebagai sesar normal. Itu dapat dicirikan dengan terbentuknya gawir sesar dengan kemiringan di atas 50 derajat, bahkan di beberapa lokasi mendekati vertikal. Nah, Baraya, sesar Cimandiri yang merupakan sesar tua tentunya telah banyak menjadi penyebab gempa di Indonesia. Bahkan sejumlah informasi menyebutkan kalau sesar ini sudah menjadi salah satu penyebab gempa sejak zaman kolonial. Selain sesar Cimandiri dan Baribis tadi, tentunya ada sejumlah sesar lain yang masih aktif dan bisa menjadi penyebab gempa, seperti sesar Cipamingpis dan sesar Lembang. Namun jika dibandingkan, sesar Lembang menjadi sesar yang perlu diwaspadai, Baraya. Karena selain menjadi salah satu sesar tertua yang masih aktif, sesar dengan bentang panjang 30 km ini berpotensi menimbulkan gempa sampai 6,8 magnitudo loh, Baraya. Waduh, ngeri juga ya. Sekian informasi yang bisa kami sampaikan untuk Baraya semua terkait sesar Cimandiri yang menjadi salah satu penyebab terjadinya gempa di Cianjur kemarin. Semoga kita semua tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Baraya. Amin. Kami juga segenap kru dari Priangan.com mengucapkan bela sungkawa yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Cianjur yang terkena dampak gempa. Semoga mereka diberikan ketabahan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa lagi Baraya Priangan.